Guru mengaji menyalahkannya meskipun baru sebatas itu, tapi nanti kalau diminta cobalah Ustaz yang benarnya gimana, belum tentu lagi bisa. Yang penting bisa menyalahkan, itu sudah luar biasa. Ini satu. Yang kedua, kalau kita bisa sampai mencarikan solusi, ini luar biasa. Dan insyaallah ta'ala dengan teori-teori nanti yang kita sampaikan, mudah-mudahan insyaallah ta'ala kita sampai ke taraf itu. Yang ketiga, yang juga kita inginkan dari daurah hari ini adalah mengetahui lebih dalam kenapa nun yang sukun disambut oleh ain hukumnya izhar, kenapa tidak ikhfa? Kenapa contohnya irkam ma'ana yang asalnya irkam ma'ana lalu dilebur ba ke mim, kenapa? Lalu kenapa contohnya pada as-salah, pada azan alif lamnya tidak dibunyikan tapi dilebur ke sad? Lalu kenapa pada hayya 'alal falah alif lamnya dibunyikan, diizharkan? Insyaallah taala mudah-mudahan rahasia-rahasia seperti ini bisa kita pecahkan. Kenapa dalam bab nun sukun yang hukumnya 4 ada izhar, ada idgham, ada qalb atau iqlam, lalu ada ikhfa? Kenapa ikhfanya kemudian? Kenapa izhar yang duluan? Kenapa tidak ada urut berbeda? Dan urutan seperti itu oleh ulama itu tidak serampangan dan tidak sembarangan. Ini adalah rahasianya. Lalu kenapa contohnya ketika ta sukun disambut oleh ta, ta-nya tetap nampak dengan sifat itbaq dan isti'alah terbaliknya? Lalu kenapa ketika ta sukun disambut oleh ta, ta-nya hilang 100%? Insyaallah ta'ala ini yang kita harapkan. Jadi bukan hanya sekedar hafal hukum nun sukun dan tanwin ada 4 sebagaimana disebutkan di Tuhfatul Atfal. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan pahamilah hukum ini sampai ke dasar-dasarnya. Dalam buku yang kita coba tulis kurang lebih 3 tahun yang lalu, pulang kerja saya tulis sedikit permintaan dari kawan-kawan kita di Akur, di Payakumbuh yang sekarang jumlah murid kurang lebih ya seperti TPA sebuah umur sekitar 1.800 murid. Itu setiap hari dari setelah subuh sampai nanti jam 10 malam. Salah satu dari murid kita itu berpesan kepada saya langsung, itu sudah kepala 8, Ustaz, saya ingin mengaji tapi tak paham istilah-istilah itu. Yang penting jangan keluarkan saya sebagai murid. Insyaallah saya siap mengaji di Akur ini sampai mati, katanya. Ini yang kita inginkan. Datang lagi jamaah ke pondok kita. Dan kita sekarang sedang berpondok. Lalu mengusulkan, Ustaz, mohon dengarkan apa yang kami sampaikan dan ditanggapi dengan serius. Kami ingin mati husnul khatimah. Maka tolong buatkan bagi kami pesantren namanya pesantren husnul khatimah. Kami ingin mati di sini dalam keadaan baca Quran, beribadah. Ini yang kita inginkan. Semangat untuk belajar lebih. Salah satu murid kita di Akur sana pergi itu dengan membawa kaca pembesar, dibawa kursi satu dan dibawa kaca pembesar. Kalau mau baca Quran maka dilihat begini dulu. Tapi alhamdulillah masih mengaji sampai sekarang. Maka ini yang kita inginkan. Suatu kebanggaan ketika program ini didukung juga oleh pemerintah. Di Payakumbuh tahun 2013 ini juga dilakukan hal yang sama. Bahkan ketika itu pemerintah Pemda itu mengaitkan untuk gaji atau subsidi bulan depan tergantung kehadiran atau tidaknya. Ramai datang, Masya Allah. Datang kurang lebih sekitar 600 orang. Pagi-pagi ngisi absen ramai. Alhamdulillah tercecer sampai akhir daurah sekitar 40 orang saja lagi. Dan 600-nya entah kemana. Tinggal 40 orang lagi. Terakhir pembahasannya masalah ra, apakah ditebalkan atau ditipiskan. Tapi alhamdulillah, yang penting kita berusaha. Sedikit tapi ada manfaat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian jemaah, saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, yuqalu li sahibil Qur'an yaumil qiyamah, disampaikan kepada sahabat Al-Qur'an. Sahabat Al-Qur'an bukan sahabat yang hanya datang menyapa atau contohnya menyentuhnya di saat-saat tertentu bulan Ramadan. Tapi sahabat Al-Quran yang betul-betul akrab. Di hadis ini disebutkan
Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'ha. Sering hadis ini dibaca lewat, tapi kalau boleh kita ta'liq sedikit. Nabi sampaikan dalam hadis ini, bacalah, naiklah terus, warattil kama kunta turattilu, dan lantunkanlah, tartilkanlah sebagaimana engkau dahulu mentartilnya di dunia. Hadis ini tidak berbunyi begini, warattil kama rattalta fid dunya, dan tartillah sebagaimana engkau dulu pernah. Bukan itu yang kita inginkan. Kata ulama dalam bahasa kana, kalau langsung diikuti oleh fi'il mudhari' maka ini menunjukkan faedah yang luar biasa. Di sini disebutkan kunta turattilu, kunta kana anta, kunta turattilu. Dalam pembahasan usul fiqih didapati bahwasanya itu perbuatan yang selalu dilakukan. Kalau boleh kita terjemahkan, jika penerjemahnya agak paham dengan usul ini, maka bunyinya begini, kurang lebih terjemahkan. Maka dan tartillah sebagaimana engkau selalu dulu di dunia mentartilnya. Ini yang kita inginkan. Daurahnya hanya 2 hari saja, itu pun tak cukup. Ini hanya pembuka, ini hanya menentu saja. Selebihnya terserah kita. Tapi yang kita inginkan adalah lanjutkanlah perjuangan ini, dan jangan tutup pintu untuk belajar. Di Mesir kita sudah baca kepada guru kita, selesai semuanya dari awal sampai akhir. Lalu cari guru yang lain, baca pula semuanya, riwayat Hafs dan Syu'bah dari Asim, baca lagi. Dia seorang guru yang buta, Syekh Yusuf. Kemudian selesai pula 11 tahun di Mesir, 10 tahun jadi imam tarawih dan juga jadi imam salat, pindah ke Mekah. Di Mekah tidak kita putuskan kegiatan ini, kita lanjut belajar. Sudah dapat sanad 2 di Mesir. Kemudian datang ke Mekah, membaca ke salah satu guru di Mekah. Saya mengulang mengoreksi Al-Fatihah, atau beliau mengoreksinya 3 kali pertemuan. Al-Fatihah saja itu 3 kali pertemuan dibetulkan, padahal sudah punya sanad 2. Kemudian belajar terus sampai minggu ini saya masih mengirimkan bacaan ke salah seorang syekh dari Riyadh sana. Kata beliau, ini bagus, ini bagus, ini bagus, tapi ada juga tapinya. Dan ini akan terus kita perbaiki sampai nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ibadah, dan batas ibadah sebagaimana di akhir ayat surah Al-Hijr juz 14, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan mati. Kemudian yang kedua, saya ingin ta'liq masalah salam di Madinah. Saya punya pengalaman di Madinah ketika menjadi pegawai pelayan jemaah haji tahun 2009. Di sana kerja, kita kerja 12 jam ganti shift. Maka kita mendatangi salah seorang syekh di Masjid Ijabah, yang sering juga dilewati oleh jemaah kalau di City Tour di Madinah. Dulu masjidnya namanya Masjid Bani Muawiyah. Di sebelah, pas di depan Baqi', yang dulu di sana Nabi pernah berdoa 3 doa. Tapi singkat cerita, saya pernah datang ke sana, menyatakan kepada syekhnya, syekh, saya kerja di sini, khawatir hafalan saya tidak diulang, dan mungkin saya tidak bisa berulang-ulang datang ke sini. Mohon disimakkan bacaan kita. Lalu saya mengatakan, tidak apa-apa, silakan datang di waktu yang ditentukan. Waktu itu maghrib. Saya datang maghrib. Setelah salat maghrib kita diajak masuk ke kamarnya. Lalu beliau susun di apanya itu, dikasih sofa, lalu dikasih busa, pokoknya dibersihkan. Lalu ketika saya akan mulai membaca, kata syekh, kata beliau, kamu jangan baca di situ, baca di sini. Tempatnya lebih tinggi dan lebih rapi. Gurunya duduk di bawah. Lalu saya bilang, ya syekh, saya tidak beradab kalau membaca di tempat ini. Antum guru saya. Katanya, ini bukan masalah kamunya. Ini masalah apa yang akan kamu baca. Itu Al-Quran, dan itu harus dimuliakan. Maka dipersilakan saya duduk di atas sofa, beliau duduk di bawah. Menyimakkan. Ketika itu saya baca surat Maryam. Begitu kenapa mereka bisa berhasil? Di hati mereka ada cinta kepada Quran.
di hati mereka ada penghormatan, penghargaan, pemuliaan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang insyaallah taala menjadi penyebab baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang kita inginkan insyaallah taala. Baik. Insyaallah taala kita yang mungkin terkejar untuk kita bahas di pertemuan ini, karena bagaimanapun nanti sekarang insyaallah baterai masih kuat. Cuma nanti kalau sudah jam setengah 12 spanding sudah mulai rendah. Insyaallah taala nanti kita bisa seligi dengan tanya jawab, silakan ditulis atau nanti kita persilakan salah satu membaca. Tujuan kita tadi salahkan kawan kita, tidak ada masalah. Nanti kalau tidak dapat solusi, saya carikan solusinya. Kemudian bab yang mungkin terbahas makharijul huruf dengan lengkap. Kemudian sifatul huruf, baik yang punya lawan atau tidak, allati lahadidun aw laysa lahadidun. Kemudian nanti bab idgham, masih pendalaman tentang makhraj dan sifat. Kemudian al-idgham syamsiyah. Bab ra mungkin kita lompat dulu. Nanti kita masuk ke hukum mim sukun yang 3 dan hukum nun sukun yang 4. Lompat lagi kita ke lahnun jali, lahnun khafi. Lahnun jali, lahnun khafi. Kapan dihukum lahnun jali, kapan dihukum lahnun khafi. Kemudian jika ada waktu insyaallah taala kesalahan per huruf tatkala kita membaca. Hamzah salahnya biasanya di mana? Ain salahnya biasanya di mana? Insyaallah taala ini akan kita ketahui. Lalu bersambung insyaallah daurah kita nanti di Sangir hari Senin, khusus membahas tentang surat Al-Fatihah saja. Lahnun khafi dan lahnun jali, lahnun khafi saat membaca surah Al-Fatihah. Insyaallah taala bukunya segera dicetak insyaallah taala. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan makharijul huruf. Silakan dibuka. Yang sebelumnya ikut daurah di Bukit Tinggi, insyaallah taala tidak jauh berbeda bukunya, ada koreksi dan pun buku ini sekarang sedang dicetak baru pula setelah ada koreksi-koreksi. Baik. Makharijul huruf. Kata makharij kata makharij adalah jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluar atau jalan keluar. Di catatan kaki bisa kita lihat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, tempat keluar. Paskan dulu tempat keluar. Bagi kita yang mungkin belajar Tuhfatul Atfal, bab pertama itu dimulai dengan hukum nun sukun dan tanwin. Sebetulnya untuk kita ketahui kurang pas memulai pembahasan tajwid dengan nun sukun dan tanwin, kurang pas. Karena nanti begini, ketika nun contohnya disambut oleh ta, pada contoh al-taqa, apakah kita baca an-taqa atau an-taqa atau al-taqa? Apakah kita tebalkan? Iya. Kenapa kita tebalkan? Karena ta punya sifat tebal, ada idgham, ada isti'anah. Maka tidak cocok kita mulai dengan nun sukun dan tanwin lalu baru kembali ke makhraj. Urutannya kurang pas. Loh, bukankah Syekh Sulaiman Jamzuri dan Tuhfatul Atfal memulai dengan itu? Iya, tapi kita harus paham. Syekh Sulaiman Jamzuri pegang Tuhfah itu wafat setelah tahun 1198. Beliau sebetulnya melanjutkan matan Jazari, Imam Ibn Jazari yang wafat tahun 833. Apa yang kurang lengkap di Jazari, beliau perlengkap di Tuhfah. Maka beliau tidak mengulang lagi bab makhraj, sifat, tidak diulang lagi. Karena matan beliau lanjutan sebetulnya dari matan Jazariyah. Maka urutan yang benar untuk mempelajari tajwid, jika memang ingin mendudukkannya dengan benar, makhraj, sifat, idgham, al-ilm syamsiyah, hal-hal berhubungan dengan sifat baru nanti masuk ke hukum nun sukun dan tanwin. Karena mustahil kita ingin sembunyikan nun. Nun kita tidak tahu rumahnya di mana. Ta pun tidak tahu di mana. Mau sembunyi di mana kita? Tidak masuk dia. Maka ketahui dulu kemana kita akan sembunyi, seperti apa tempat sembunyi kita. Baru datang ke situ. Jangan angkat barang dari rumah terus tidak tahu dipindahkan kemana. Pastikan dulu rumah baru sudah dibersihkan, baru angkat barang dari rumah kita. Begitu harusnya. Apa lebih begitu?
Pahamilah dulu makhraj dan sifat secara mendalam, setelahnya baru insyaallah taala begini. Baik, secara umum ada 5 dan ini saya kira sudah kita ketahui. Makharijul huruf ada 5. Secara umum ada rongga mulut dan tenggorokan jauf, ada halqa tenggorokan, ada lisan, lidah, ada syafah, bibir, ada khayshum, rongga hidung. Maka tidak semua huruf dari hidung. Sebagian mungkin enak mengucapkan Al-Fatihah dibaca dengan irama, tapi semuanya dari hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mungkin enak dengarnya. Cobalah tutup hidungnya, baca macam itu, maka bunyinya akan berubah. Karena semuanya keluar dari hidung. Berarti makhrajnya bukan 5, 1 saja. Hidung saja keluar. Iya, makhrajnya. Ini tidak masuk ya. Perhatikan dengan sangat. Tapi yang 5 ini nanti akan berubah menjadi 17. 5 berubah jadi 17. Di catatan kaki ada keterangan siapa ulama yang mengatakan 17, siapa yang 16, siapa yang 14. Kita tinggalkan insyaallah taala karena secara praktek umumnya mereka sama. Baik. Di sini juga ada gambar gigi. Pentingnya gigi dalam kefasihan mengucapkan huruf. Gigi seri atas berhubungan dengan 7 huruf, ada ta, ada ta, dal, ada za, wa dan zal, ada fa. Gigi seri bawah berhubungan dengan 3 huruf, ada sad, zai, sin. Gigi gerham atas berhubungan dengan 1 huruf yaitu dal. Insyaallah taala secara detail semuanya akan kita bahas. Makanya saya lewatkan saja. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah yang bermasalah dengan gigi-gigi ini akan bermasalah di hurufnya. Makanya kalau bisa Pak Kabak Kesra ada yang lain, ini permintaan. Perintah-perintah saya tak mungkin, maksudnya permintaan saja. Kalau memang betul, maksudnya akan menanti imam coba periksa giginya dulu, bukan berlubang atau tidaknya. Karena kalau gigi ini sudah bermasalah, contohnya gigi seri. Gigi seri atas, kalau contohnya rumpang 1, rumpang 2, itu sudah pasti sinnya gol. Tidak bisa lagi berbunyi, sifat sofir yang susah keluar. Karena sifat sofir itu baru akan muncul ketika gigi atas, gigi seri bawah, gigi seri atas, gigi seri bawah itu dia rapat. Baru dia bisa mengeluarkan bunyi itu, termasuk sad, termasuk zai. Termasuk sad, termasuk zai. Tadi Pak Kesra kita baca ayat anzalna, kalau sudah ada zaina, Masya Allah keluar bunyinya. Nah, ini alhamdulillah fungsi gigi. Karena nanti kalau ternyata imam tak punya gigi lagi bermasalah. Contohnya ayat wal laili idza asas. Itu dengan sin dua-duanya. Kalau gigi tak ada lagi bunyinya wal laili idza as'ad. Begitu lagi bunyinya. Karena sudah gol saja semua, tidak ada lagi apa namanya, pagarnya sudah tak ada. Iya. Mau dipungkiri mau tidak, ia terjadi. Tak beda lagi antara shin dengan sa, dengan fa, dengan sinin sudah tak beda lagi. Ya, ini penting juga. Ya, insyaallah taala nanti semuanya kita pelajari. Baik. 5 menjadi 17. Yang 5 tadi pecah jadi 17. Tabel-tabel seperti ini penting sangat untuk dikuasai. Kalau nanti di rumah kita mau seperti yang dilakukan oleh ikhwah kita di Bukit Tinggi, beliau ketik lagi ini, tapi beliau kosongkan. Pas ujian dikasih ke muridnya, itu tabelnya saja lagi, isi sendiri seperti yang ada di buku, supaya kita paham. Kalau di ujung lidahnya kemana? Ujung lidahnya ke pangkal gigi seri, ke gusi, ke ujung gigi seri atas, ujung gigi seri bawah, harus jelas kemananya. Baik, kita lihat makhraj umum yang tadi ada 5, jauf, rongga mulut. Secara khusus rongga mulut dan rongga tenggorokan. Rongga bagian kosong. Kalau kita masukkan jari ke mulut, selagi tidak menyentuh itu namanya rongga. Terus ke tenggorokan, selagi juga tidak menyentuh, maka itu disebut dengan rongga jauf. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika iblis di surga melihat Adam, falamma ra'ahu khalqan mujawwafa, maka tatkala iblis melihat Adam ini, dia diciptakan tapi ada bagian kosongnya, bagian perutnya kosong. Lalu apa kata iblis?
hada nasibi minka. Oh, inilah jatahku, mungkin jalanku bisa sampai kepadamu. Ternyata memang dari jalan itu disuruh untuk memakan buah yang dibahasakan oleh Iblis surat Taha, syajaratil khuldi. Syajarah khuldi yang diiming-imingi dengan kekekalan. Nah, ternyata memudah. Berarti mujawaf ini ada kosong, jawf kosong. Bagian kosong di mulut, bagian kosong di tenggorokan. Ini disebut dengan jawf. Perut kita yang kosong juga disebut dengan jawf. Hadis kata disebutkan tidak ada yang lebih buruk dari seseorang yang memenuhi suatu bencana kecuali perut. Perut di sini diredaksikan oleh Nabi dengan jawf. Baik. Hurufnya ada 3, ada huruf mad, ada huruf awai. Ya, yang insyaallah taala sebentar lagi kita lihat kapan dia menjadi huruf mad, kapan tidak. Karena waw itu dua fungsi. Ada huruf bibir juga ada huruf mad. Ia juga dua fungsi. Ada huruf bibir, ada huruf tengah lidah, juga ada huruf mad. Kapan dia menjadi ini, kapan menjadi ini? Minimal kita pahami alif tidak pernah berbaris. Jika ada yang berdiri begini, lalu dia berbaris, berarti bukan alif. Atau bisa dikasih baris, berarti bukan alif. Namanya hamzah. Alhamdu ada rumahnya macam ini. Barisnya tidak ada mushaf, yang ada cuma kepala sad di mushaf Madinah. Tapi kalau kita baca, tidak ada satupun dalam bahasa Arab kata yang dimulai dengan sukun, tidak ada. Kuncinya dalam bahasa Arab tidak ada kata yang dimulai dengan sukun. Dan tidak ada ujung kata ketika kita berhenti yang dibaca dengan harakat penuh. Tidak ada. Diulangi. Kalau kita baca Quran tidak boleh kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh. Dimulai dengan sukun, diakhiri dengan harakat sempurna. Tak boleh. Yang boleh kebalikannya. Dimulai dengan harakat, dihentikan, diwakafkan dengan sukun. Ini tak ada masalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini baru boleh. Berarti huruf mad. Nanti secara detail satu-satu kita pahami, tapi pahamilah dulu pecahannya menjadi 17. Tenggorokan. Di tenggorokan itu terbagi 3. Ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Di pangkal tenggorokan ada hamzah dan ha. Di tengahnya ada ain dan ha. Di ujung tenggorokan bertetangga dengan qaf ada ghain dan kha. Ini disebut dengan huruf izhar. Disebut dengan huruf izhar. Kalau kita sudah tahu tempatnya, berarti mudah saja. Kenapa nun ketika sukun atau tanwin itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan huruf yang enam ini? Karena nun tempatnya di ujung lidah. Rumahnya jauh dari tenggorokan, tidak ada hubungan sama sekali. Saya tidak yakin lebaran kemarin datang ke rumah kita, pergi lebaran semua orang kampung, saya tidak yakin. Meskipun kita kenal mereka semua. Tapi yang datang bertamu lebaran ke rumah kita itu yang punya hubungan dekat dengan kita. Mungkin kerja, mungkin begini, mungkin begitu. Nun dengan huruf izhar yang ditenggorokan sama sekali tidak ada hubungan. Ketika tidak ada hubungan, maka masing-masing punya hukum tersendiri, tidak ada pengaruh. Makanya nun tidak boleh dilebur ke huruf izhar karena jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Baik. Nanti insyaallah kita lihat di gambar. Untuk lisan ini agak panjang, kita tinggalkan dulu lisan. Kita ke syafah dulu, ke bibir. Bibir ada 2 bibir, ada 1 bibir. Sering kita sebut syafatain, dan itu pun dipakai istilah oleh ulama. Tapi saya sengaja beralih hanya ke lafaz syafah saja, syafah. Karena tidak semua huruf bibir keluar dari syafatain. Tidak semua huruf bibir keluar dari 2 bibir. Khususnya huruf fa. Fa hanya keluar dari 1 bibir saja, bibir bawah bagian dalam yang ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Maka kita ambillah isim jenisnya saja, syafah, bibir. Bisa mencakup 2 bibir, bisa mencakup 1 bibir. Ya. Dari 2 bibir, kalau dia mengatuk berkombinasi dengan rongga hidung mim. 2 bibir mengatuk itu tidak ada kombinasinya huruf ba. 2 bibir terbuka waw dan monyong. Kemudian bibir bawah saja, bibir bawah bagian dalam menempel di ujung gigi seri atas. Nah, ini pentingnya gigi. Bibir bawah ditempelkan di ujung gigi seri atas. Ini jangankan ujungnya, pangkal sini tak ada lagi giginya. Gimana mau menempelkannya? Inilah yang sering jadi masalah.
Fa-nya tidak fasih, yang lain tidak fasih. Baik. Kemudian yang keempat khayshum. Semuanya nanti ada detailnya, ada gambarnya, ada hurufnya, ada contohnya. Khayshum, tempat keluar gunnah. Gunnah. Betulkah gunnah itu pandangnya dua harakat saja seperti matawi? Semuanya nanti akan kita dapati jawabannya di buku kita insyaallah taala. Sekarang yang paling sulit baru kita beralih ke lisan. Ini yang paling sulit karena banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Lisan itu ada pangkal, ada tengah, ada ujung, ada pinggir. Kemudian juga ada punggungnya. Punggungnya ini bagian simetris yang ada di tengah lidah kita. Dan insyaallah nanti akan ada gambarnya. Coba nanti kita cermin, ada tidak garis di tengah lidah kita itu dari pangkal sampai ke ujung. Itu disebut dengan punggung. Sebagaimana di punggung kita, itu juga punggung. Baik, secara umum saja, pangkal lidah tapi di belakang, menempel ke langit-langit lunak di belakang, keluar huruf qaf. Keluar huruf qaf. Kemudian pangkal lidah tapi dia agak ke depan sedikit, menempel di langit-langit keras di depan qaf, antara keras dengan lunak, keluar huruf kaf. Kemudian tengah lidah berhubungan dengan langit-langit tengah, keluar tiga huruf, ada jim, ada shin, ada ya, jaish. Jim menempel, shin merenggang, ya menjauh. Baik, akan kita ketahui juga nanti dari sifat. Kenapa alif lam masuk ke jim al-jinnati? Alif lam masuk ke ya al-yaum. Sekarang masukkan alif lam ke shin, apa bacanya? Apakah kita baca al-syaitan? Insyaallah taala. Loh, kan rumahnya sama. Dari rumahnya sama itu, contohnya kita pergi lebaran 3 orang. Iya. Yang 2 diterima, yang 1 ditolak. Pak masuk, Pak silakan. Pak masuk, Pak silakan. Pas kita masuk buka sandal, Bapak tidak usah masuk, Bapak pulang saja. Kira-kira perasaan kita gimana? Insyaallah taala kita ketahui nanti kenapa shin lebur. Maksudnya kenapa lam lebur ke shin? Kenapa alif lam tidak lebur ke ya dan ke, padahal rumahnya sama? Insyaallah taala kita harapkan mendapatkan jawabannya di daurah kita ini. Kemudian tepi atau pinggir lidah. Pinggir lidah bagian belakang berhubungan dengan geraham atas, kiri atau kanan, itu berhubungan dengan dhad. Nanti akan kita ucapkan. Kemudian tepi lidah tapi bagian depan yang menempel ke gusi itu huruf lam. Apakah dhad lebih mudah diucapkan di kiri atau di kanan? Terus bagaimana pula dengan lam? Insyaallah taala masing-masing ada jawabannya. Punggung lidah yang kita bilang tadi, garis yang ada di tengah lidah. Punggung bagian depan saja, lupakan yang belakang, lupakan yang tengah. Memantul ke gusi depan dekat nun, keluar huruf ra. Yang kita inginkan ra-nya Arab, bukan ra orang barat, siratal mustaqim. Karena saya pernah punya murid juga orang Rusia di Mesir, tak bisa mengucapkan ra seperti ra, tapi bilang ihdinas siratal ra. Kalau orang kita macam ni, siro macam ni, siratal mustaqim. Insyaallah nanti kita perbaiki satu-satu. Ya, yang penting siapkan saja mental. Saya kasih mikrofon nanti baca. Jangan saya kasih mikrofon minta izin pulang tak balik-balik lagi. Jangan. Baik. Ujung lidah menempel di gusi atas, lalu berkombinasi dengan rongga hidung nun. Ujung lidah menempel di pangkal gigi seri atas, ada 3 huruf, ada ta, ada dal, ada ta. Ya, ta, dal, ta. Nanti akan ada hubungan. Kenapa ta setelahnya ta hilang? Kenapa contohnya seperti wala ana abidun ma abadtum, padahal tulisannya abaditum, lalu dia lebur? Salah satunya adalah karena rumahnya sama. Orang biasanya kalau rumahnya sama mau berkorban satu sama lain. Kalau tidak saling kenal, baik-baik saja, maksudnya nafsi-nafsi ini sendiri. Tapi kalau sudah saling kenal, bola onda, bola tu, pakailah biti, tapi bayi aja lupa. Baik. Kemudian
Ujung lidah di belakang gigi seli bawah. Ada son, ada zai, ada sin. Ya, hubungannya juga nanti ada dengan tajam, tidak ada huruf ini. Kalau tak pas menempatkannya di rumahnya, tidak akan keluar. Tidak akan keluar. Kemudian inilah secara umum pecahannya. Oke, sekarang kita perhatikan, saya urut dari awal sampai dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah. Memahami makharijul huruf secara detail meskipun hanya dalam beberapa menit. Makharijul huruf itu ada 5 secara umum. Ada jawf, rongga mulut dan tenggorokan. Ada halqa, tenggorokan. Ada lisan, lidah. Ada syafah, itu bibir. Ada khayshum, rongga hidung. Khayshum, rongga hidung. Yang 5 ini akan pecah jadi 17. Sekarang kita mulai dari bawah supaya nanti kita berjenjang. Ya, dari jawf, huruf mad keluar dari jawf, rongga mulut dan tenggorokan, tidak ada titiknya. Pokoknya semua yang ada rongga itu semuanya makhraj dari huruf mad, termasuk juga makhraj dari harakah fathah, dhammah, kasrah. Jangan disangka kasrah, fathah, dhammah tidak ada harakatnya, tidak ada makhrajnya. Kalau kita contohnya bilang macam ini, qaf didhammahkan, qaf sekarang dikasih waw, coba dibaca. Tidak ada beda bunyinya. Ba kasih fathah, ba kasih alif, tidak ada bedanya sama sekali. Bunyi A-nya tak ada beda. Ba sekarang yang fathah kita panjangkan 6 harakat. Coba. Bunyinya sama juga dengan bunyi fathah tapi dipanjangkan. Jadi kalau ada teka-teki, makhraj apa yang paling banyak di Quran? Maka kita bilang makhraj jawf. Karena huruf yang berharakat di Al-Quran lebih banyak daripada huruf yang sukun. Ya. Baik. Kemudian setelah jawf huruf mad dengan syaratnya nanti kita jelaskan. Kemudian tenggorokan. Tenggorokan ada 3, terbagi 3. Pangkal tenggorokan hamzah, naik ke atas tengah tenggorokan ain dan ha, naik lagi ke ujung tenggorokan ada ghain dan kha. Keenam-enamnya disebut dengan huruf idhar. Di atas ujung tenggorokan itu ada pangkal lidah. Berarti rumahnya sekarang sudah berbeda. Dari tenggorokan pindah ke lidah, tapi dekat. Di sana ada di pangkal lidah, bagian belakang ada huruf qaf yang ditempelkan di langit-langit atas bagian lunak. Lagi ke belakang bagian lunak. Qatiqu aqad. Lalu ke depannya sedikit pangkal lidah ditempelkan di langit-langit bagian keras dan lunak. Kalau nanti kita masukkan jari bisa yang kerasnya, yang lunaknya di belakang. Antara itu pangkal lidah ditempelkan tempat keluar huruf kaf. Kaf, kaki, ku, ak. Apakah nanti kafnya seperti kaf orang kita ka, atau seperti ka yang agak berlebihan kakiku? Apakah seperti ya kana abudu? Insyaallah nanti kita jelaskan satu-satu. Di depannya lagi lidah, di depannya ada tengah lidah, keluar 3 huruf jaish. Ada jim, ada shin, ada ya. Jim tengah lidah menempel, ad menempel ke langit-langit. Turunkan ada shin, ash. Turunkan lagi ada ya, ai. Oke, sekarang sudah di tengah, kita ke pinggir dulu. Pinggir lidah, tepi lidah bagian belakang, kiri atau kanan. Coba alirkan ke geraham atas. Ada pinggir tepi lidah kita ke geraham atas. Huruf dad, dhadidu al. Pinggir lidah depan mencakup ujung lidah. Ya, berarti ini semuanya dicakupnya huruf lam. Oke, sekarang kita ke ujung lidah. Ujung lidah ini agak banyak, tapi tinggal turun-turun saja. Insyaallah taala mudah. Ujung lidah menempel di gusi di bawah lam itu nun, berkombinasi dengan rongga hidung. Nun, nani duan. Dekat dengan nun, ujung punggung ujung lidah kita lebih ke tengahnya, dipantulkan begini ke gusi di dekat nun ra. Nanti akan kita lihat, loh, kok dibaca mir rabbika, tidak baca min rabbika?
Kenapa orang azan membaca asyhadu alla, padahal tulisannya alla? Insyaallah nanti akan kita ketahui dengan pembelajaran makhraj ini. Ujung lidah kita turunkan ke pangkal gigi seri atas, tempat pertemuan gigi dengan gusi, gigi seri kita. Atau kalau susah memahami gigi seri, gigi kapak. Nah, di belakang itu ditempelkan ujung lidah. Keluar 3 huruf, ada ta, ada dal, ada ta. Kalau salah tempel Pak, maka keluarlah seperti ucapan sebagian saudara kita, T. Iya, odo tintin balanta. Anton jangan tembak peti, dar. Salahnya di mana Pak? Bukan di ujung lidahnya. Ujung lidah kita sama. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan huruf-huruf Arab di 5 makhraj utama yang tidak mungkin hilang. Kalau gigi mungkin hilang, tidak ada makhraj di gigi. Kalau nanti ada saya tes makhraj ini, makhraj gigi bukan. Bibir. Yang tidak mungkin hilang Allah tempatkan makhraj. Bibir tak mungkin hilang. Hidung juga tak mungkin hilang insyaallah taala. Ya. Apalagi tenggorokan. Kalau sudah hilang berarti alamat begitu saja. Tapi secara umum dia tidak hilang. Allah titipkan di tempat-tempat yang memang dia tidak hilang. Baik, ujung lidah kita pada ta, jika salah tempel, kita tempelkan malah di gusi ke atas, maka berbunyilah dia seperti tadi. Ta. Nanti kalau baca afala tatafakkarun, bunyinya lucu. Afala tatafakkarun. Wallahi saya dengar imam baca macam itu karena pengaruh bahasa daerah. Dan ternyata subhanallah itu bukan saja bahasa salah satu daerah di Payakumbuh, di Mudia saja. Bukan itu saja. Di Madura sana, Lombok. Karena saya kalau Ramadan di Mekah 5,5 tahun Ramadan itu ceramah di depan supir-supir. Sebagian mereka baca, yang macam itu bacanya T itu. T. Iya. Ata amrullah fala tastajilu. Macam itu dibaca. Subhanallah, ternyata juga di belahan dunia ini ada juga negara baca T macam itu. Nigeria dan daerah-daerah di sekitarnya baca T macam itu juga. Bahasa Arabnya ya macam itu juga. Ya. Kalau ngomong contohnya maza taf'al, maza ta'kul, macam itu dia. Lucu memang, tapi ini ada di belahan dunia. Salahnya apa? Salahnya bukan di ujung lidah. Salahnya tidak pas memposisikan ujung lidah di pangkal gigi seri atas. Jangan tempelkan di gusi, tempelkan di pangkal gigi seri atas. Sama juga dengan dal. Nanti insyaallah kita lihat. Insyaallah taala di gambar yang lebih. Baik, berarti ujung lidah sekarang berada di, sudah kita turunkan dari gusi ke pangkal gigi seri atas. Sekarang turunkan lagi. Jadi turun saja. Turunkan sekarang dari pangkal ke ujung. Ujung lidah di ujung gigi seri atas ada 3 huruf, ada la, ada za, ada sa, ada la, ada zal, ada sa. Maka za bukan bunyinya za, tidak masuk dia. Wallahu la yuhibbuz zalimin, itu bukan za Arab. Itu za cetakan kita. Ya, mesti diperbaharui dan dikoreksi. Baik, ujung lidah sekarang tinggal turun lagi. Tadi ada la, ada zal, ada sa. Yang tadinya ujung lidah di ujung gigi seri atas, turunkan saja lagi di belakang gigi seri bawah. Gigi seri bawah, letakkan ujung lidah di belakangnya, tapi tidak sampai menempel. Huruf apa itu? Huruf sad, huruf sin, huruf zai yang disebut dengan huruf safir. Safiruha sadun wa zayun sinu. Selesai huruf di lidah. Sekarang kita pindah rumah yang keempat, yaitu bibir. Bibir dari 2 bibir, 1 bibir. 1 bibir dulu. Fa di bibir bawah, tapi bagian agak sedikit ke dalam. Bukan pula bagian dalam yang merah di dalam, bukan. Yang tidak tampak tatkala kita berpapasan dengan orang. Kalau contohnya orang bersikap biasa, ya lalu bibirnya dipertemukan dan nampak bibir yang akan kita jadikan tempat ditempelkan ujung gigi seri atas. Bibir bawah sedikit di bagian dalam ditempelkan di ujung gigi seri atas. Ada fa, fi, fu, af, huruf fa. Lupakan 1 bibir, aktifkan sekarang 2 bibir. 2 bibir terbuka dan dimonyongkan. Wow.
wawibu au. Oke, huruf yang dimonyongkan pengucapannya hanya satu saja, hanya waw. Makanya nanti kalau ada orang bilang macam ni, insya Allah, ini sebetulnya dia baca Allah. Dan saudara-saudara kita dari Jawa itu mungkin terpengaruh dengan logat ini. Lam tidak ada hubungannya dengan bibir, tidak ada hubungannya dengan monyong-monyong bibir. Lam itu hubungannya dengan apa? Insya Allah. Tidak ada hubungannya dengan lidah, bukan dengan bibir. Ar-Rahmanir Rahim tak perlu monyong-monyongkan. Ar-Rahmanir Rahim. Sebetulnya kita telah memasukkan huruf waw di situ. Iya. Maka hati-hati dalam bab ini, yang dimonyongkan hanya waw saja, kecuali jika huruf itu berbaris dhammah. Iya, dhammahnya bukan karena huruf, dhammahnya karena apa? Memonyongnya karena dhammah, bukan karena huruf. Iya. Baik. Dua bibir mengatup ba, babi bu'ab. Dua bibir mengatup juga, tapi ada kombinasi dengan rongga hidung mim. Habis di sini, tapi terbuka di hidung mim. Sekarang coba bilang kalimat bapa, tapi jangan pertemukan dua bibir. Coba. Oke, sekarang bilang mama, jangan pertemukan dua bibir. Coba. Bisa? Saya ada murid satu di pondok. Dia tunjuk tangan. Bisa Ustaz, katanya. Saya bilang dia bercanda. Lalu dia masukkan jarinya begini di antara dua bibirnya. Lalu dia bilang, Baba. Bisa. Kalau dia percaya, praktekkan sendiri. Dia bilang juga, Mama. Bisa. Padahal kedua bibirnya tidak bertemu. Saya bilang, sudah sekian tahun saya belajar tajwid, baru Anda yang bisa mengalahkan saya. Intinya ada pertemuan Baba, Mama. Taib terakhir adalah khayshum. Kita pindah rumah lagi dari bibir ke hidung, rongga hidung, yaitu mim dan nun. Dalam keadaan apapun, mau fathah, mau dhammah, mau sukun, mau bertasydid, semuanya berhubungan dengan rongga hidung. Baik, ini dari bawah ke atas. Dengan cepat saya mulai dari atas ke bawah yang 17. Khayshum tempat keluar sifat nun dan mim. Keluar dari hidung. Sekarang saya pindah ke bibir. Dua bibir mengatup huruf ba. Dua bibir mengatup dengan kombinasi rongga hidung huruf mim. Kemudian dua bibir terbuka tapi monyong waw. Satu bibir bawah saja ditempelkan ke ujung gigi seri atas fa. Pindah dari bibir ke lisan. Ujung lidah di belakang gigi seri bawah ada shad, zai, sin. Naikkan. Kalau tadi turunkan, sekarang naikkan. Ujung lidah di ujung gigi seri atas ada huruf Allah, huruf dzal, huruf tha. Ujung lidah naikkan ke pangkal, barusan di ujung ke pangkal. Ada ta, ada dal, ada ta. Ujung lidah naikkan lagi ke gusi, naikkan sedikit, sekian senti atau tidak sampai 1 senti. Naikkan, ada huruf nun berkombinasi dengan rongga hidung. Punggung ujung lidah pantulkan ke gusi huruf ra. Di atas nun, lidahnya sudah pinggir lidah bagian depan lebih luas dari nun. Ada huruf lam ditempelkan di gusi sedikit di atas nun. Saya pindah ke pinggir lidah belakang. Pinggir lidah belakang dialirkan ke geraham atas, kiri atau kanan. Maka huruf dhad. Saya pindah ke tengah lidah. Tengah lidah ada 3 huruf. Ada jim, tengah lidah menempel. Ada shin, tengah lidah merenggang dari lagi. Kemudian ada ya, tengah lidah semakin menjauh. Saya pindah ke pangkal, mundur ke belakang. Pangkal lidah yang ditempelkan di langit-langit, bagian keras dan lunak secara bersamaan, huruf kaf. Pangkal lidah dimundurkan lagi ke belakang, tepatnya di langit-langit lunak, maka keluar huruf qaf. Anak lidah kita yang di belakang itu nanti akan diangkat oleh pangkal lidah kita otomatis. Silakan nanti cobakan qafiqu aqa. Di cermin akan nampak kalau anak lidah kita itu disentuh
dan diangkat oleh pangkal lidah di qaf. Sekarang selesai di lisan, kita mundur lagi ke tenggorokan. Tenggorokan di ujungnya ada kha, ghain dan kha. Di tengahnya di bawah ada ain dan ha. Di bawahnya ada hamzah dan ha. Kemudian makhraj yang paling luas, paling besar, rongga mulut dan tenggorokan, keluar huruf mad awai. Selesai. Tidak perlu lagi kita baca buku dah. Silakan nanti lihat gambarnya, ininya. Ini makharijul huruf. Ada yang tidak mengerti dari makharijul huruf? Ini begini, ini begini, ini begini. Perlu diulang? Kalau kita baca satu-satu nih, atau kita lintaskan saja. Yang penting pahami. Yang penting dipahami. Baik. Sekarang ada jauh. Halaman selanjutnya kita bahas jauh. Jauh itu rongga atau bagian kosong yang memanjang dari tenggorokan ke mulut sehingga suara mengalir lancar tanpa ada penghalang. Berarti kalau ada huruf waw, alif atau ya di belakang, jangan tahan-tahan suara. Tak boleh kita bilang wadduha lalu ditahan. Wadduha seperti ada hamzah di belakang. Jangan. Ya, jangan ditahan. Kalau contohnya kita mengatakan kalimat ka'annahu, di situ ada waw yang disebutkan, maka jangan ditahan-tahan. Ka'annahu, habis nafas, habis angin, habis suara. Terkadang sebagian imam kalau dia sudah mengangkat suara tinggi, ya, itu terkadang menahan-nahan. Dia baca contohnya dari awal Al-Fatihahnya, startnya sudah tinggi, tapi bisa lagi turun-turun. Akhirnya baca sabbih isma rabbikal a'la, di ujungnya seperti tertahan. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Seperti ada hamzah atau setengah hamzah atau seperempat hamzah. Jangan lepaskan saja. Khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Begitu. Kurang lebih. Huruf ma baru dia menjadi huruf ma wa awai dari syaratnya harus sukun. Berarti kalau dia tidak sukun bukan huruf mad. Waw kalau tidak sukun berarti bukan huruf mad. Yang kedua syarat khususnya dia perlu ada harakat yang sesuai. Fathah sebelum alif, dhammah sebelum waw dan kasrah sebelum ya. Kalau ternyata ada waw sukun tapi sebelumnya bukan dhammah, berarti bukan huruf mad. Jika ada ya yang sukun, tapi sebelumnya tidak kasrah, berarti bukan huruf mad, disebut dengan huruf lin. Contoh, li'ila fi. Baik. Ya sekarang sukun kan Quraisy. Sebelumnya barisnya apa? Fathah. Qura. Matikan ya Quraisy. Apakah ya di sini kita hukum dia huruf mad? Tidak, karena syarat khususnya tidak terpenuhi. Ya sukun harus didahului oleh kasrah. Baik. Contoh lain di akhir surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'. Ju'. Waw di sini huruf mad atau tidak? Mad atau tidak? Kenapa ya? Dia sukun sebelumnya dhammah. Baik. Wa amanahum min khauf. Khauf. Waw di sini huruf mad atau tidak? Kenapa tidak? Karena harakat sebelum waw fathah, disebut dia huruf lin. Wal-linu min halya wa wal sukina in infitahun qabla kulli mu'lina, sebagaimana di matan Tuhfah. Contoh-contohnya di sini saya lupakan karena yakinlah contohnya pasti banyak kita ketahui. Coba di sini akan ada pertanyaan nanti. Akan ada pertanyaan. Biasanya kalau ada huruf awalnya sukun dan sama pula setelahnya berbaris, maka dia diidghamkan. Contoh begini, dal dengan dal. Wa qad dakhalu, tidak boleh diqalqalahkan. Tak boleh baca wa qad dakhalu. Kanat, contohnya kanat ta'ti contohnya. Tidak boleh baca kanat ta'ti ada hamzahnya, tapi dimasukkan kanat ta'ti. Baik, sekarang ada waw pada surah Al-Asr, illal ladzina amanu. Ada waw tidak? Nu ada waw. Setelahnya wa 'amilus shalihat. Ada waw juga wa?
Berarti bertemu waw dengan waw. Bolehkah kita baca macam ini? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kita tasydidkan, bolehkah? Ini kan hurufnya sama. Kalau kita bilang tadi hurufnya sama, yang pertama hilang, yang masuk ke yang kedua. Karena wawnya, waw yang mana yang man? Waw yang pertama, amanu man. Makhrajnya di mana? Di jauh, di rongga mulut dan tenggorokan. Sementara waw yang kedua, sukun atau berharakat. Kalau berharakat dia berarti masuk huruf syafah, huruf bibir. Rumahnya saja sudah beda, bentuknya saja sama. Rumahnya sama-sama macam ini, maksudnya bentuknya sama, tapi rumahnya sudah berbeda. Kalau rumah sudah berbeda, jangan salah masuk rumah. Meskipun mungkin sama di perumahan, rumahnya desainnya sama, jangan salah masuk rumah. Harus, berarti di sini tak boleh kita baca wa, tapi sempurnakan waw. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Baik. Ini tentang huruf mat. Sekarang kita beralih ke hal. Tak apa-apa ketika baterai kita masih ini agak saya cepatkan sedikit. Tak mengerti nanti insyaallah taala silakan tulis. Sekarang sudah jam 10. Baik, insyaallah kurang lebih kita jam berapa Ustaz istirahat? Breaknya jam? Mau jam 10 ya? Baik. Jam 10 breaknya. Baik. Ala kullin saya baru panas tapi sudah break. Tidak ada masalah. Yang penting kita coba untuk memahami keterangan tadi. Ini yang saya tulis ini membantu-bantu saja, gambar, ini contoh, ini membantu saja. Kalau kita sudah insyaallah taala dudukkan yang tadi, insyaallah taala ini akan lebih membantu. Kalau tak berhasil di jenjang satu ini, saya khawatir di jenjang selanjutnya tak lewat. Lewatilah dengan baik makhraj ini, insyaallah taala setelahnya masuk ke sifat. Bab sifat lebih sulit karena pembahasannya lebih banyak. Sifat yang ada lawan ada 11, sifat yang tidak punya lawan ada 9. Apalagi nanti di bab idgham, istilahnya banyak. Idgham naqis, idgham kamil, idgham mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain, idgham bi ghunnah, idgham bila ghunnah, idgham kabir, idgham shaghir, idgham mutlaq. Namanya nanti. Ini insyaallah taala kita coba untuk bahas. Oh tak paham Ustaz, nanti pulang download ceramah kita, dengarkan 100 kali, insyaallah paham juga. Jazakumullah khairan. Kita break dulu sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.